Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, untuk mengawali pada pagi hari ini, bisakah ada yang membantu saya untuk memimpin doa? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita mulai. Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Rumam Al-Fayat, Hadir, Pak. Fatia, Hadir, Pak. kita Hadir, Pak. hari ini kita akan membahas tentang instalasi driver. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kira-kira ada nggak yang masih ingat? Masih, Ayo, Pak. ya, Pak. Materi sebelumnya tentang menginstal Windows, Pak. Bagus, Alfi. Yang lain? Ada yang lain? Saya, Pak, Ya, siapa itu? menginstal Windows XP. Windows SP. Baik, anak-anak, untuk KD atau kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer sebagai indikator pencapaian kompetensi yang harus kamu capai. 1. Menjelaskan jenis dan fungsi driver perangkat keras. Berikutnya, peserta didik dapat membuat laporan instalasi driver perangkat keras melalui job sheet dengan cepat. Nanti ini dikerjakan setiap kelompok, ya, ada LKPD, lembaga kerja peserta didik yang harus kamu kerjakan. Itu ya. Selanjutnya, nah ini gambar siapa ini kira-kira? Ada yang tahu enggak? Tahu, Pak. Itu siapa itu? tetangga saya. Loh, tetanggamu. Siapa sih namanya? Lupa, Pak, cuma tahu aja. Iya, ini CEO atau pemilik Indobismart, PT Indobismart. Jadi ini adalah sosok orang Jawa Timur, ini orang Surabaya. Ini dia luar biasa sekali dan sekarang dia punya sekitar 10 anak perusahaan yang ada dalam genggamannya. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan ini apa hubungannya dengan Pak Siswanto ini? Kalau kalian bisa memahami tentang instalasi driver, kalian bisa meniru sepak terjang dari Pak Siswanto ini. Kalian bisa menginstal driver, merakit komputer, bisa buka usaha sendiri. Nah, ini kan orang luar biasa sekali. Nah, itu materi yang akan saya sampaikan ini sangat penting sekali buat kalian, ya. Nah, sumber belajar yang kemarin saya berikan kepada kalian itu ada buku digital, ya, yang berupa flipbook, sistem operatifnya. Nah, model pembelajaran Pak Safi akan menggunakan PBL, ya, evaluasi pembelajaran, soalnya sebanyak 5. Kamu login terlebih dahulu. Di situ ada video, ada bahan ajar yang sudah saya sediakan. Kalau kamu melihat seperti ini, kira-kira ada yang menanggapi enggak dari pertanyaan itu? Siapa? Dipotong kecil-kecil, Pak, bisa dimasukkan ke kulkas. Kalau sebesar itu ya nggak bisa. Kalau kulkasnya besar Dipotong mungkin bisa. kecil-kecil. Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Dipotong kecil-kecil. Betul enggak kira-kira yang lain? Atau cuma gambarnya? Pertanyaan nomor 2, bagaimana caranya memasukkan gajah ke kulkas? Yuk, siapa yang mau jawab? Buka kulkasnya, masukkan gajahnya, tutup kulkasnya. Oh, bener enggak kira-kira yang lain? Sesuai jawaban yang pertama. Ya, cek ya jawabannya. Terus yang benar gimana? Buka kulkas, keluarkan jerapahnya, masukkan gajah, dan tutup kembali kulkasnya. Nah, kan sebelumnya ada jerapah. Jerapahnya belum keluar. Sampai nggak hadir Gajah, Pak. gajah. Gajah. Siput, Pak. Hah? Siapa? Pak, karena jalannya lelet, terlambat. Oke, jawabannya si gajah. Kenapa? Karena dia masih di dalam kulkas. Karena gajahnya kedinginan, Pak.
Masuk angin, dereng bro. Dia sudah terbuka belum Google Classroom-nya? Sampun Pak. Sudah Pak. Selanjutnya nggih. Nah, ini kalau kamu lihat gambarnya ini ada si cewek cantik. Terus dia bertanya-tanya, "Loh, mana printernya?" Iya Pak, itu kayaknya ada permasalahan di drivernya Pak. Tuh, driver ya. Iya Mungkin Pak. bisa jadi. Atau yang lain. Kayaknya itu masalah pada tidak adanya driver printernya, Pak. Kayaknya ikon printer tidak ada itu, Pak. Icon printnya nggak adanya. Iya. Kalau dilihat dari ini ya, gambar ini, dia ini mau ngeprint. Tapi kok nggak bisa ngeprintnya. Ternyata nggak ada driver printernya. Nah, terus driver itu apa kira-kira? Ini kamu simak videonya ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Boten? Saya Pak, Ya, siapa? Pinti Pak. Oh, nggih, Pinky, nggih. Ya, Pinky. Pak, bagaimana sih cara kita mengetahui tidak ada driver pada komputer? Terima kasih. Nah, kalau kita caranya agar tahu tidak ada driver. Saya juga bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Pras. Pras, ya. Ya, Pras. Ada yang lain kira-kira? Bapak izin bertanya, saya Ade. Nah Ya, kan Ade. dengan perbedaan tadi kan Pak ya. Lebih cepat mana sih Pak install driver manual dengan driver pack? Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yaitu Pak Safi akan membentuk kelompok. Jadi 3 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nanti silakan dikerjakan. Saya kasih waktu kira-kira 10 menit ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Siapa ini yang tanya? Oke. Saya Faris, Pak. Pada install driver itu apakah harus berurutan ya, Pak? Nggih? Nggak harus berurutan kok. Silakan mau sound dulu, BKA dulu, atau langkat dulu, nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Ketika komputer tidak terinstall driver WiFi atau LAN, bagaimana cara kita menginstal drivernya, Pak? Sekarang jam 9.23, jadi kurang 1 menit lagi ya ngerjakan LKPD-nya. Sudah ya, sudah 10 menit. Sudah selesai semua? Kau kelompok 1? Apa sudah siap? Wah, sudah siap. Iya Pak. Nah, yuk kelompok 1 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan dijawab oleh Ade dan dipresentasikan yang pertama oleh Ade. Siap. Terima kasih Mbak Winda. Jadi sangat penting tuh job sheet. Yang pertama yaitu adalah nama. Barangkali ada kelompok 2 atau kelompok 3 yang bertanya. Saya dari kelompok 3 mau bertanya, Mbak. Nggih, monggo. Bagaimana cara menginstal driver pada Windows XP? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Cara urutan sama dengan menginstal pada Windows yang lain atau Linux. Saya dari kelompok 2 mau bertanya, Nggih, apakah cara install driver pack pada Windows XP itu sama dengan cara install pada Windows 7? Saya Nisrina dari kelompok 1 akan Ya. menjawab pertanyaan dari Fadila. Nggih, monggo. Ini kelompok saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Fatia. Jadi pada dasarnya install driver pada semua sistem operasi itu sama. Hanya perbedaannya itu terletak pada tampilan dan menunya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya nggih, kelompok 2. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok 2 akan mempresentasikan tentang instalasi driver pada Windows 7. Jadi, saya akan memulainya. Apa sih fungsi driver untuk perangkat keras pada komputer? Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sony. Silakan Mas Sony. Baik, saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya.
rangka install driver manual, ya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatia. Saya akan melanjutkan. Mohon diganti slide-nya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kita mau menginstal driver sound, itu kita harus tahu dulu indikatornya apa, permasalahannya apa. Bagus sekali untuk kelompok 2 presentasinya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan driver untuk perangkat keras komputer. Kedua, ukuran administrator. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 mau bertanya. Mohon izin, saya dari kelompok 2 juga mau bertanya. Ya. Apakah penginstalan driver pada Windows 10 membutuhkan waktu yang lama? Instalan driver laptop tidak dilihat dari sistem operasinya, tapi ditentukan dari jenis CPU, RAM, dan Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalaupun driver pick-nya itu keluarnya lebih awal daripada keluarannya laptop, itu bisa saja. Kasih aplaus untuk kelompok 3, luar biasa sekali. Silakan yang mau bertanya, pada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Saya mau bertanya Pak, apa ada perbedaan antara driver komputer PC dan driver laptop Pak? Kemarin komputer saya icon wifi tidak muncul Pak. TV tiba-tiba tidak muncul atau nggak connect, bisa kamu cek pada icon wifi-nya. Nah ini ya soalnya, kamu tulis nama kalian, kemudian kelas, kamu pilih kelasnya, berikutnya ada 5 soal. 5 menit cukup? Cukup nggih? Cukup. Sudah Pak, sudah selesai. Ya, Ahmad Humam Alfayat 100, luar biasa Alfi. Paris, dan bagi yang nilainya belum sampai 100, mungkin pertemuan minggu depan bisa 100. Mengakhiri pada pertemuan hari ini, bisakah Bapak dibantu untuk menyimpulkan? Ayo, dari pertemuan hari ini kira-kira apa ya kesimpulannya? Pertemuan ini yaitu driver merupakan jembatan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak atau software dengan hardware. Luar biasa. Jempol 2 buat Helmi ya, jempol 2. Ya, memang kesimpulan pada pertemuan hari ini, kalian kan tadi sudah saya tayangkan video, sudah menyimak dan diskusi. Dan pertemuan minggu depan adalah install software. Software apa aja Pak kira-kira yang mau diinstal? Ya, Office, Word, Excel, PowerPoint. Bisakah kalian membantu Pak Safi untuk membacakan doa atau memimpin doa? Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan daring pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa selesai. Sebelum kita closing pada pertemuan hari ini, orang yang bodoh itu kalah dengan siapa? Ayo, siapa yang tahu? Orang yang bodoh kalah dengan orang pintar. Kalau orang pintar kalah dengan siapa? Orang yang beruntung, betul sekali. Nah, siapakah orang yang beruntung itu? Dalam agama Islam, orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu dekat kepada Tuhan. Jangan lupa kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, seperti sholat duha berjamaah itu tetap dilakukan di rumah kalian masing-masing. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.